Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Suarni Sudirman dengan NIM 210404502052, mahasiswa program S1 jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dari Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama itu teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Yang kedua itu teori dan teknik pendekatan Adlerian. Dan yang ketiga itu program intervensi pendekatan dan terapi eksistensial. Selanjutnya, yuk kita bahas satu persatu. Materi pertama itu teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Baik, pengertian psikoanalisis itu merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia, di mana teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut. Nah, pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini, di mana hubungan di antara mereka itu seperti sebuah perkawinan, di mana kedua pasangan sadar akan kebutuhan bersama, tetapi tidak terlalu mengerti satu sama lain, dan karena itu juga tidak mengerti akan namanya menyatu. Nah, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yaitu komponen biologis atau das ID, psikologis das ego, dan sosial das superego. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ID, yang dimana ID itu merupakan sumber dari segala energi mental, yang dimana menjadikan komponen utama untuk kepribadiannya, seperti jika kita lapar atau haus, untuk meningkatkan harus segera mendorong upaya untuk makan atau minum. Yang kedua itu kita dapat menyerahkan barang-barang yang kita inginkan ke tangan orang lain untuk memuaskan keinginan untuk kita. Yang kedua itu ego, di mana ego ini berkembang dari id dan memastikan bahwa impuls id dapat diekspresikan dengan cara yang dapat diterima di dunia nyata atau di dunia yang realitas. Nah, Freud membandingkan kognisi ini kuda atau ego dengan pengendara. Kuda memberikan tenaga dan geraknya, sedangkan penggunanya memberikan bimbingan dan arahan, seperti saat kita berada dalam sesi yang panjang di tempat kerja, pasti saat pertemuan berlangsung kita akan menjadi semakin lapar. Nah, yang ketiga itu superego, di mana superego itu berkembang di sekitar usia 5 tahun. Cita-cita ego meliputi aturan-aturan dan norma-norma perilaku yang diperjuangkan ego. Superego ini mencoba untuk memperbaiki atau membudayakan perilaku kita. Ketika kita mampu menyeimbangkan dengan baik antara tuntutan realitas, id dan superego itu muncul di kepribadian yang sehat dan seimbang. Dalam bimbingan konseling itu terdapat teknik pendekatan psikoanalisis. Yang pertama itu asosiasi bebas, di mana asosiasi bebas ini membahas tentang teknik yang memberikan kebebasan kepada konseling untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas di benaknya, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Yang kedua itu interpretasi mimpi, di mana interpretasi mimpi ini untuk mengajak konseli menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Yang ketiga itu analisis transferensi, di mana ini merupakan respon konseling kepada konselor. Yang keempat itu analisis resistensi, di mana ini merupakan perilaku yang dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Nah, yang kelima itu interpretasi, di mana ini dianggap sebagai bagian dari teknik-teknik yang telah disebutkan di atas. Pada saat melakukan interpretasi, sebagai konselor membantu konseli memahami arti peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Kita masuk ke materi kedua, yaitu teori dan teknik pendekatan Adlerian. Selanjutnya, di mana membahas mengenai hakikat manusia. Manusia itu dimotivasi terutama oleh
hubungan sosial, bukannya desakan seksual. Perilaku adalah berorientasi tujuan dan kesadarannya adalah fokus dari terapi. Nah, berbeda dengan Freud, Adlerian ini menekankan pilihan dan pertanggungjawaban makna kehidupan dan perjuangan untuk sukses, penyelesaian dan kesempurnaannya. Adler dan Freud itu menciptakan teori-teori yang sangat. Adapun peran konselor dan konseli, yang dimana konselor sebagai sebuah profesi sudah pasti harus memiliki kualitasnya. Namun ketika titik tumpu ini kuat, maka pengetahuan dan keterampilan akan bekerja secara seimbang dengan kepribadian yang berpengaruh kepada perubahan perilaku positif dalam konseling. Dalam tahapan dan teknik konseling itu terdapat 4. Yang pertama itu membangun hubungan, atau dalam praktisi Adlerian bekerja secara kolaboratif dengan klien dan hubungannya ini didasarkan pada saling memelihara keterlibatan dan persahabatan. Yang kedua itu menyelidiki dinamika individual. Fase kedua dari konseling Adlerian ini dilakukan dari 2 bentuk wawancara subjektif dan wawancara objektif. Nah, yang ketiga itu mendorong pengertian dan pemahaman diri, di mana ini mereka terfokus pada perilaku di sini sekarang dan pada pengharapan antisipasi yang muncul dan niat seseorang, interpretasi dan pengungkapannya. Nah, yang keempat itu membantu reorientasi, di mana orang-orang pada sisi ini kehidupannya sia-sia, menjadi kurang fungsional dan lebih rentan terhadap psikopatologi. Dan materi ketiga itu program intervensi pendekatan terapi eksistensial, di mana dalam pendekatan terapi eksistensial ini menyebabkan manusia modern jatuh pada eksistensialisme dalam hal tertentu adalah kehampaan eksistensi dirinya. Nah, dari berbagai manusia sebagai suatu benda dari hasil pemikiran filsafat tentang keberadaan pada sebagai seorang pribadi. Nah, manusia itulah para psikolog seperti Abraham. Eksistensialisme itu menekankan pada ide bahwa Maslow, Viktor Frankl merumuskan terdapat unsur-unsur subjektif. Bagaimana dalam pendekatan terapi eksistensial itu terdapat tahapan teknik-teknik konseling, yang dimana itu terdapat 3. Yang pertama itu tahap pendahuluan, di mana tahap pendahuluan ini konselor membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Klien diajak untuk mendefinisikan dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi itu bisa diterima. Nah, yang kedua itu tahapan tengah, di mana tahapan tengah ini itu klien didorong semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka. Nah, yang ketiga itu tahapan terakhir. Nah, tahapan terakhir ini berfokus pada menolong klien untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Nah, itulah tadi tiga penjelasan materi tentang teori dan teknik pendekatan psikoanalisis, teori dan teknik pendekatan Adlerian, program intervensi pendekatan terapi eksistensial. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.